Kecambah ala dapur wow. Kecambah yang saya buat bisa bertahan 7 hari bahkan 10 hari setelah disimpan di kulkas. Kalian mau tahu cara bikinnya? Yuk, cek di video aku bagaimana caranya. Audio Jungle. Audio Jungle. Hai, kali ini aku akan ajak kamu untuk bikin kecambah kedelai dan kecambah kacang hijau. Di sini aku udah punya kacang kedelai dan kacang hijau yang sudah dicuci bersih dan aku kasih air ya sampai dia terendam. Nah, fungsinya ini untuk direndam selama semalaman. Jadi besok bisa kita lanjutkan prosesnya. Oke, ikutin terus ya. Kamu gak akan rugi untuk bikin kecambah sendiri. Pengalaman kalau misalkan kita beli, biasanya hanya tahan 2 hari dengan warna yang cantik. Tapi kalau kita bikin sendiri, selain dia lebih gemuk-gemuk, juga bisa tahan seminggu. Lebih bahkan, bayangkan. Keren kan? Oke, ikuti terus caranya. Ini adalah kacang hijau setelah direndam semalaman dan ditiriskan. Bentuknya seperti ini, sebagian sudah pecah, sebagian besar ya, pecah kulitnya dan mulai muncul tangkai kecambahnya. Yang perlu disiapkan selanjutnya adalah keranjang berlubang-lubang seperti ini dan selembar kain yang cukup lebar. Ini saya hanya mencontohkan saja, jadi kalau masalah tempatnya itu seadanya kalian punya seperti apa, yang penting harus berlubang-lubang dan harus ada tempat untuk menyimpannya, tertutup, ada tutupnya, dan keranjang ini diletakkan di dalamnya. Dia ada jarak antara permukaan bawah dengan keranjang ini, jadi air yang nanti menetes dari sisa penyiraman kecambahnya itu bisa turun ke bawah. Kalau saya letakkan di dandang kukusan. Jadi dandang kukusannya itu bentuknya besar, jadi saya siram langsung di atasnya, jadi langsung turun ke bawah, tidak akan mengenai permukaan kecambah. Jika kalian pakai seperti ini, saya contohkan ya, seperti jika kalian memakai keranjang tadi, kain separuhnya kita tutupkan di permukaan keranjang dan kacang hijau calon kecambahnya kita tebar di seluruh permukaan kain, tapi tidak boleh saling bertumpuk. Jadi dia harus merata permukaannya supaya nanti tumbuhnya bagus seperti ini. Jadi tidak boleh berdesakan. Semisal keranjangnya kecil, kalian bisa pakai beberapa keranjang. Makanya bikinnya untuk awal sedikit saja, 1 genggam, supaya kalian mengerti bagaimana pembuatan kecambah ini. Karena meskipun tampak sederhana, kecambah ini sedikit tricky ya. Jadi kalau di zaman dahulu, zaman orang tua bilang kalau bikin kecambah itu harus bersih hatinya atau tidak jadi. Ada benarnya, tapi kita harus juga memperhatikan yang pertama, kebersihan peralatan yang kita gunakan. Semua itu tidak boleh terkena bau garam ataupun minyak. Nanti hasilnya jadi jelek, bahkan kacang kecambahnya membusuk, tidak jadi kecambah.
Intinya itu ya. Satu itu. Yang kedua, setelah ini ditutup begini, ditutup seperti ini dengan permukaan kain yang sebelahnya, dia harus diletakkan di tempat yang minim cahaya dan tertutup rapat. Kalau saya memakai dandang yang ada tutupnya rapat, jadi dia cahaya minim dan udara pun tidak banyak masuk. Kalau kalian tidak punya, misalkan pakai kotak tapi bening, tutup saja dengan kain hitam. Kenapa di tempat yang gelap dan minim dari udara? Supaya pertumbuhannya bagus. Pernah lihat
Dadah.